Saya justru menyalahkan diri saya sendiri. Apakah saya bukan ibu yang baik? Karena di saat saya sudah di rumah, mencoba menjadi full time mom, saya harus kehilangan anak saya. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, Balik lagi ke Nadir Podcast, gue Rira. gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas pengalaman kesepian dan juga lowest point dari para bintang tamu. Nah Ra, hari ini kita udah kedatangan siapa nih? Wah, kita kedatangan sosok ibu yang sangat hebat. Ya, Langsung kita sambut aja ya. langsung aja. Siapa? Mbak Esti. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, kan kalau aku sama Moti sudah kenal nih sama Mbak Esti. Tapi Sobat Nadir belum kenal. Tolong dong diperkenalkan dirinya. Halo, aku Esti. Sekarang aku mungkin ibu rumah tangga aja kayaknya. Dulunya aku jurnalis, tapi sekarang udah. Jurnalis apa tuh Mbak? Aku di sebuah televisi swasta. Lumayan Oke. lama sih. Lebih dari 21 tahun seumur Wow. TV-nya. Seumur Wow. TV-nya. Iya, senior ya. Senior Banget. banget. Senior banget ya. Jauh. Masuk 2001 tuh, kamu udah lahir belum? Belum. Oh, beneran, Belum ada kita. lahir. Oke. Oke. Kalau boleh tahu bisa tertarik ke dunia jurnalis itu gimana awalnya? Dulu cuma pengen punya kerjaan yang ketemu banyak orang dari berbagai kalangan, terus bisa jalan-jalan atau keliling daerah bahkan luar negeri gratis. Itu aja sih. Tapi apa itu sesuai sama passion Mbak Esti? Yes, banget. Yes. Wah, seru banget ya. Banget loh. Ya. Suka ngobrol. Keren. Berarti sekarang cuma sebagai ibu rumah tangga aja? Iya, aku sejak Mei ini karena memang Oh, baru. ada problem kesehatan, Oh, ya. terus kemudian akhirnya istirahat dulu Oke. buat memulihkan kesehatan. Tapi apa bakal lanjut lagi? Ya, lihat aja nanti belum tahu. Oke. Belum tahu. Kita lihat aja. Kita tunggu. Mestinya kalau ibu rumah tangga dari berapa anak? Anakku 3, laki semua kebetulan. Ya. Yang sulung baru aja masuk kuliah, yang bungsu SD kelas 4. Asik ya, paling cantik di rumah. Oh iya, nggak ada saingan. Udah nggak ada saingannya nih, paling cantik nih. Selain itu apa lagi Mbak Nggak ada sih, Aktivitasnya? paling kalau di rumah? macan ternak kali ya, mama cantik antar anak. Oh iya. Asik. Boleh lah. Oke, mungkin kalau dari kesibukan kita udah tahu ya kalau Mbak Esti ini seorang ibu rumah tangga. Nah, kita langsung masuk ke topiknya nggak sih? Oleh Karena aku udah penasaran nih. Mbak Aku Esti, penasaran. kita mau masuk ke topik podcast ini. Apa tuh Ra? Aku pengen tanya dulu deh sebelumnya. Definisi sepi, sedih, dan kecewa menurut Mbak Esti itu apa? Dari sepi dulu deh. Sepi itu ketika orang-orang yang aku sayangi nggak ada di dekat aku, sendirian lah gitu. Oke. Itu sepi ya. Apa tadi yang kedua, sedih ya? Sedih ketika aku kehilangan apapun. Itu aku sedih banget. Kecewa? Kecewa ketika apa yang aku harapkan tidak sesuai kenyataan. Masih kecewa. Oke. Setelah Mbak Esti udah kasih penjelasan ya, definisi perasaan itu tadi, boleh nggak nih kita tahu pengalamannya? Pengalaman yang paling menjadikan ya bagi aku. Iya. Iya sih, kemarin aku baru aja ditinggal orang yang aku sayangi. Oh, siapa tuh Mbak? Itu kan aku baru-baru udah langsung gak. Kehilangan siapa Mbak? Iya, anakku sih yang kedua. Turut berduka cita ya. Belum lama sih, baru 24 Mei kemarin. Sangat mendadak, kecelakaan, Ya. berkendara motor.
Iya, saat itu sih apa ya yang aku rasakan tuh kayak kesambar geledek. Karena kan sebelumnya maksudnya baru ketemu, pamit gitu kan, mau keluar gitu sama temennya, terus tahu-tahu dikabarkan dan ketemu udah gak ada. Kalau boleh tahu kecelakaan motornya itu ketabrak atau Anakku diboncengin, Oh, Ah, diboncengin. bonceng sama temen? iya, pada posisi diboncengin. Ya mungkin namanya anak remaja kan usianya baru 15 tahun, pas kelas 3 SMP kemarin. Pasti SMP. Memang mau lulus gitu kan. Bahkan hari Kamisnya tuh anakku tuh mau presentasi sebenarnya, presentasi akhir. Dia menulis cerpen kan, cerpen soal teman sebangku. Nah, ceritanya kita tuh hari Kamis akan diundang untuk hadir dalam presentasi itu. Tapi ya dia presentasinya langsung di atas. Gak mikir dulu. Jadi di saat itu juga ya, hari Kamis itu? Hari Rabu kejadiannya. Oh, hari Rabu. Besokannya ya artinya harusnya besok presentasi terus kan nggak ada. Pemakamannya kan hari Kamisnya. Itu pas di perjalanan mau kemana pas hari Rabunya? Belakangan sih aku baru dapat informasi ya dari yang boncengin kalau ya mungkin lagi mau janjian ketemu sama teman gitu kan. Main ya. Di kampus lah gitu. Kejadiannya juga memang di kampus itu. Gitu sih. Jauh kampusnya dari rumah? Enggak sih, sebenarnya enggak terlalu jauh. Jadi memang kan pamit ke aku mau nemenin temennya bilangnya ke bengkel gitu kan. Terus ya tahu gitu aja sih. Terus saya padahal udah bilang ke dia, ya udah jangan lama-lama. Terus jangan lupa pakai helm. Saya udah wanti-wanti. Saya memang tidak memastikan dia bawa helm atau tidak atau pakai helm gitu kan, karena setelah itu saya langsung mau sholat asar kan, langsung tahu-tahu ya ditelepon kalau anak saya mengalami kecelakaan sih. Dan begitu saya sampai di sana, anak saya udah nggak ada. Apa reaksi Mbak Esti pas pertama kali dapat kabar itu? Pasti hancur ya. Itu kayak kesambar geledek. Karena kan baru aja ketemu, terus tahu ngeliat anak saya udah terbujur kaku. Nangis, sedih, bahkan rasanya pengen teriak waktu itu saya. Tapi saya waktu itu berusaha untuk tenang, karena harus menghubungi ayahnya yang lagi di kantor. Dan juga ngasih tahu juga ke ibu, ke keluarga lainnya. Saat itu siapa yang ngabarin Mbak? Saat kejadian itu sih saya ditelepon sama petugas keamanan kampus yang mengabarkan bahwa anak saya kecelakaan. Saya memang waktu itu sempat ngomong sama kakaknya, kaget banget gitu, sempat bilang, "Kak, abang kecelakaan." Udah Bun, tenang. Sholat dulu Bun, karena memang saat itu sudah maghrib. Akhirnya saya sholat, kemudian diantar sama kakak anak saya yang pertama, yang saya biasa panggil kakak. Di jalan menuju rumah sakit, saya sempat bilang sama anak saya, kalau abang posisinya diboncengin, biasanya pasti kondisinya akan jauh lebih parah daripada yang boncengin. Anak saya cuma bilang, tenang Bun, mudah-mudahan abang nggak apa-apa. Begitu saya sampai di UI, di rumah sakit,
Ya saya sempat ketemu sama orang tua temannya anak saya. Ya. Didampingin beliau, saya langsung menemui dokter. Dan dokter waktu itu bilang, anak saya udah gak bisa diselamatkan. Kondisinya memang mungkin cukup fatal karena terhantam atau apalah, karena mungkin dia kan terpental ya dari motor, sehingga mungkin ya udah sangat fatal. Dan walaupun dokter sudah berusaha, ya sudah nggak ada anak saya. Di jam berapa tuh? Kalau di laporan sih jam 18.01 pas memang maghrib ya. Kejadian tuh sekitar jam 5 kurang lah kejadiannya. Saat Mbak Esti ngelihat anak buat terakhir kalinya itu, pas sudah nggak ada itu gimana, Mbak? Ya kayak nggak percaya aja. Karena kayak ini baru aja saya temuin, pamitan gitu kan. Tahu-tahu melihat anak saya udah dalam kondisi luka. Kayak nggak percaya. Udah gitu kan memang sempat terkendala ya. Karena kecelakaan harus ada prosedur yang dilakukan dengan visum dan sebagainya, laporan kepolisian. Sempat ada kendala harus dipindahkan rumah sakit. Nah itu juga membuat saya merasa makin gak keru-keruan sih. Intinya saya cuma pengen anak saya segera tertangani dan bisa pulang. Tapi alhamdulillah sih akhirnya bisa diselesaikan dan anak saya bisa divisum di situ. Balik ke rumah itu sekitar jam mungkin 1:30 malam ya, baru bisa dibawa pulang ke rumah. Dalam kondisi memang sudah kami rapikan. Kebetulan saya sama ayahnya udah mandiin, udah ngerapiin lah, sehingga sampai rumah udah rapi. Baru dikuburkannya besok hari Kamis jam 10. Tapi sebelum kejadian itu, Ibu ada firasat atau Ya, biasa aja atau ada perasaan Kalau aneh? firasat sih nggak ada ya. Tapi ada momen yang mungkin membuat saya, entah itu bukan dibilang firasat, tapi lebih kepada saya merasa bahagia saat itu. Kejadian itu awal Mei, anak saya ada insiden injak gelas sehingga mungkin kakinya sobek gitu, dan harus dapat jahitan lumayan banyak. Saat itu saya memang lagi di rumah, di kamar, lagi pemulihan karena memang belum pulih benar pasca operasi. Anak saya sempat teriak, kakinya berdarah, karena memang saya lihat darahnya begitu banyak dan nggak mungkin tertutup kalau nggak dijahit. Akhirnya kami membawanya ke UGD, sebuah rumah sakit dekat rumah. Nah saat di rumah sakit itu dia tuh berusaha selalu pegang tangan saya, nggak pernah mau lepas. Begitu saya cuman ke administrasi aja, Bun, di sini aja, Bun, jangan tinggalin aku gitu kan. Dan benar-benar dia tuh megang tangan saya tuh kencang banget. Saat itu saya cuma ngerasa di tengah musibah yang dialami ya. Anak saya cuma ngerasa bahagia. Oh, anak saya ternyata masih butuhin saya ya. Karena selama ini kan ya namanya ABG. Anak saya tuh dicium, dipeluk. Apa sih, Bun? Apa sih tuh? Kan lagi masanya ya, kalau remaja tuh mulai agak jauh dari orang tua gitu. Nah saat itu tuh saya ngerasa, oh dia butuh saya, oh dia segitu sayang sama saya gitu kan, bahkan nggak mau jauh gitu. Saya sampai bilang ini ke ayahnya, kok di tengah musibah itu kok aku ngerasa bahagia ya, ternyata aku masih dibutuhkan sama anak-anak. Makanya begitu kejadian ini,
apa ya, benar-benar buat saya tuh kayak drop-dropnya sih. Terus terang, saya tuh belum pulih banget sebenarnya. Saya baru kehilangan di Desember, kehilangan ayah saya di bulan Desember. Kemudian juga dengan kondisi saya harus menjalani operasi besar. Jadi baru pemulihan. Dan ditambah kejadian harus kehilangan anak saya. Jadi rasanya benar-benar luar biasa. Tapi setelah anak Mbak Esti meninggal itu, apa aja yang terlintas di pikiran Mbak Esti? Terlintas. Ya nggak menyangka bahwa itu akan kejadian ke saya. Apa ada rasa penyesalan gitu? Penyesalan banget. Karena saya ngizinin anak saya untuk pergi. Walaupun saya udah pesen gitu kan, supaya harus pakai helm. Tapi saya merasa feeling guilty. Seandainya coba saya nggak izinin. Saya sempat ada pikiran seperti itu. Kalau saja saya tidak mengizinkan anak saya pergi, itu nggak akan terjadi. Rasa bersalah saya makin dalam karena sebelum kejadian itu juga saya dan ayahnya pernah menasehatinya dia. Karena dia sempat ke gap lah, bawa motor bertiga di area sekolah. Dan kebetulan gurunya WA saya. Nah, setelah kejadian itu saya menasihati dia. Abang jangan suka naik motor, apalagi bertiga. Kalau masa remaja itu masa labil, belum bisa mengendalikan emosi, bawaannya mau cepat dan sebagainya. Terus ada kata-kata yang membuat saya kayak merasa terpukul karena saya sempat bilang gini, kalau terjadi apa-apa bagaimana? Kalau langsung meninggal, kalau harus cacat, luka parah, yang rugi kan abang. Nanti begitu ini terjadi, saya ngerasa apa itu karena doa saya atau omongan saya sebagai ibu. Saya nggak marah terhadap temannya atau siapapun, saya nggak marah. Karena bagi saya, mungkin ini udah suratan ya, ketetapannya di atas. Saya justru menyalahkan diri saya sendiri. Apakah saya bukan ibu yang baik? Karena di saat saya sudah di rumah, mencoba menjadi full time mom, saya harus kehilangan anak saya. Tapi itu membuat saya introspeksi sih. Mengevaluasi diri. Mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki selama saya menjadi ibu. Tapi ada nggak sih Bu perubahan dari bulan Mei sampai ke sekarang? Mulainya dari di rumah atau pas Ibu lagi pergi sama keluarga? Pasti ada perubahan. Apa aja, berasa Mbak? lebih sepi, berasa lebih hambar gitu kan. Biasanya nih kan yang kedua ini, si abang ini, itu kan partner in crime-nya yang bungsu ya. Satu tempat tidur, kalau lagi berantem, kalau lagi akur banget, bahkan tidur aja pelukan gitu. Mungkin nggak cuma saya yang merasa kehilangan gitu, pasti adiknya juga gitu, atau kakaknya juga, karena mereka kan walaupun laki-laki semua, alhamdulillah sih, maksudnya akur aja, kompak-kompak aja gitu kan. Kadang kalau kita lagi pergi bareng gitu, terus
oh kayak kemarin tuh ayahnya makan durian. Aduh, ini durian kesukaan abang. Mana saya kebetulan suka durian kan. Atau kita makan sesuatu gitu kan, yang memang dia sukai pasti keingetan. Terus ketika kemarin kita coba sejenak healing gitu ke tempat tubing itu, coba ada abang ya, itu pasti kita masih merasa kehilangan dan kayak nggak percaya sampai sekarang tuh. Terus terang mungkin alam bawah sadar saya ya, saya masih kayak apa ya, belum bisa percaya nerima aja gitu. Bukan belum nerima, tapi saya belum bisa percaya bahwa oh iya anakku tuh udah nggak ada. Apalagi ditambah lagi nih baru saya mungkin ini belum terlalu ya karena saya baru pulang dari nganterin anak saya. Tapi udah yang iya ya, anak aku sekarang cuma tinggal yang bungsu di sini. Karena yang sulung kan juga udah jauh di Semarang. Kemarin bahkan ayahnya nih modus nih. Jadi kita dari nganterin anak saya yang sulung sempat pergi keluar kota gitu kan. Saya bilang, balik lagi dong ke Semarang. Ngapain? Tadinya kan mau dari Jogja langsung pulang. Ini ada yang belum dianterin buat anak saya. Modus nih. Iya, belum ngajarin masak nasi apa. Tapi suami saya memaklumi sih. Mungkin ya itu tadi karena saya kayak antara rela nggak rela gitu kan. Walaupun saya juga nggak mau anak saya ngerasa ibunya berat melepas dia, enggak, saya nggak mau. Karena saya harus mengikhlaskan gitu kan, bahwa anak saya jauh gitu, dan supaya dia juga nggak berat dan supaya juga kuliahnya juga lancar ya gitu. Kalau saya ngeberatin kan saya juga kasihan gitu. Buat dianya, ke dianya dan ke saya juga. Tuh. Itu sih jadi ya itu sesepi hambar. Aku sempat lihat di satu postingan Mbak Hesti yang ngambil surat kelulusan. Aku baca itu, aku langsung kayak mau nangis, sedih. Berasa sih kehilangan. Yang aku ingat tuh mama atau bunda yang bisa ambil rapat sama abang. Aku langsung Iya, anak sejak kejadian itu anak sulungku sih selalu nemenin. Karena tahu ibunya lagi rapuh. Mungkin selama ini dia nggak pernah lihat ya aku rapuh, karena aku tuh orang yang dikenal tegas, strong woman lah. Karena dari dulu aku ya bisa dibilang pekerja keras dengan pekerjaanku sebagai jurnalis gitu kan, yang benar-benar mau liputan apa kayak bencana, liputan konflik itu pernah di Aceh dan sebagainya, itu membuat aku mungkin terlihat sebagai perempuan yang kuat gitu kan. Tapi memang kejadian ini membuat mungkin melihat ibunya menjadi sosok yang agak berbeda ya, membuat anakku seperti itu, melihat ibunya jadi sosok agak berbeda, seolah-olah kuat, tapi sebenarnya lagi rapuh. Dan menulis itu di media sosial itu menjadi caraku untuk sedikit merilis apa yang aku rasakan, tapi dengan cara yang apa ya, yang sesuai dengan iniku ya. Karena kalau untuk menangis tuh air mata kayaknya udah habis sampai sekarang, walaupun sekarang masih ada. Tapi orang kalau ketemu aku, kamu hebat, kamu kuat. Aku berusaha sebenarnya untuk itu, untuk mengembalikan sosok perempuan kuat yang selama ini aku ada di padaku gitu kan. Orang kan melihatnya aku strong woman. Nah, aku berusaha untuk itu. Walaupun memang ada kalanya, enggak kok, gue nggak segitu kuat. Gue butuh juga
pelampiasan emosi. Gue juga nangis kok, gue juga merasa terluka, gue juga merasa sakit gitu sih. Tapi Mbak Esti ini udah bisa damai dengan kejadian yang lalu atau belum? Alhamdulillah sih pelan-pelan ya, butuh waktu. Dibilang full belum. Ini dalam proses saya mencoba menata hati, karena kan nggak mudah menerima semuanya itu. Belajar sabar sesabar-sabarnya, belajar ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Harus kehilangan dan belajar memaafkan. Nggak cuman ke anak, ke yang lain, tapi ke saya sendiri. Karena itu tadi yang seperti bilang, feeling guilty itu seringkali masih muncul. Itu yang lagi saya coba berusaha untuk meyakinkan diri, menata hati. Saat pasti kan ada momennya perasaan-perasaan itu muncul tentang anak. Itu yang Mbak Hesti lakuin apa untuk mengalihkan perasaan-perasaan itu? Biasanya ya, macam-macam sih ya. Kalau lagi ingat anak saya, lagi kangen. kadang-kadang saya suka pakai bajunya, karena kan kita ukurannya mirip-mirip. Dari pakai bajunya dia, ngeliatin momen-momen sama dia. Terus ya senang aja sih melihat apa yang dia hasilkan. Dia kan termasuk anak yang berprestasi ya dalam olahraga. Yeah. Jadi mengenang hal-hal yang indah aja soal dia. Dan itu biasanya suka saya tuangkan di medsos ya. Itu aja sih. Dan pasti kalau di setiap saya sholat, pasti saya doain. Tapi apakah dengan kejadian itu merupakan titik terendah Esti? Iya, peristiwa itu merupakan titik terendah hidupku. Banget. Pernah ngalamin banyak hal gitu, tapi ini yang paling bikin Mbak Hesti hancur lah gitu. banget. Tapi pelajaran dari kejadian itu apa Mbak? Banyak ya pelajaran yang bisa aku dapetin dari peristiwa itu. Yang pertama, ya apa yang ada di kita itu semua tuh hanya titipan. Itu yang selama ini mungkin orang gampang ya ngomong, ya kan? Itu hanya titipan. Tapi begitu aku mengalami kejadian, susah banget. Orang yang kita sayangin tiba-tiba nggak ada, itu untuk menerimanya itu susah banget. Walaupun ya pelan-pelan aku baru mulai memahami banget soal bahwa seperti yang sudah ada di menurut agamaku gitu ya, di dalam Quran, ya semua itu hanya titipan dari yang kuasa, dari Sang Pencipta. Kalau dia mau ambil, mau kapan pun, ya dia berhak ambil. Gitu. Tuh, terus saya juga belajar sabar, belajar ikhlas tanpa batas, belajar memaafkan, banyak, dan belajar bersyukur, lebih mensyukuri apa yang ada, lebih mensyukuri hidup saya dengan anak-anak saya. Sekarang saya jadi lebih menghargai sih, maksudnya dalam artian dulu karena sibuk kerja apa, sekarang saya benar-benar quality time deh dengan anak saya dan menikmati. Mau tanya apa? Apa lagi? Mbak Asti kan tadi udah cerita nih yang sedih-sedihnya.
kita sekarang mau nanya nih, apa momen paling bahagia di hidup Mbak Esti? Nikah dan punya 3 anak. Oke. Karena apalagi itu itu pencapaian ini ya, yang hidup yang paling itu ya itu aja. Itu yang paling tinggi deh. Nikah, punya anak. Bahagia. Tapi ada nggak sih orang yang Mbak Esti selalu tuju pada saat lagi terpuruk ataupun lagi bahagia? Kalau temen banget, deket banget sih, cerita ke dia gitu, enggak juga sih. Maksudnya ya ada, aku punya banyak temen deket gitu, tapi enggak full semua aku ceritakan ke dia. Ya hanya ke suami sih paling sama yang di atas. Itu aja kalau aku lagi ngerasa down banget itu, ya udah. Biasanya ke suami, ke yang di atas, mau nangis ya nangis sejadi-jadinya. Itu aja sih. Ada nggak yang mau disampaikan buat anak-anak Mbak Esti? Aku cuma pengen bilang terima kasih buat kakak, buat Mika udah mau menjadi anak bunda. Mohon maaf kalau mungkin selama ini bunda belum menjadi ibu yang baik, tapi bunda akan berusaha memperbaiki dan membimbing kamu untuk menjadi anak-anak yang soleh. Untuk Abang Ken? Semoga Abang Ken tenang, gak usah khawatir bunda, dan bunda sudah memaafkan abang. Bunda sudah mengikhlaskan abang. Jemput bunda nanti ya di surga. Minum dulu. Mbak Esti, harapan Mbak Esti saat ini untuk kedepannya tuh apa aja? Harapan aku bisa melewati ini dengan baik. Ini dalam proses. Aku juga bisa lebih bersyukur dengan hidup aku yang sekarang bersama keluarga dan jadi orang yang lebih baik lagi. Itu aja. Oke. Ada yang mau dipromosiin? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang mau disampaikan nggak nih buat sobat? Ya, quotes atau tips. Apa quotes ya? Aku tuh nggak punya quotes. Intinya sih ketika kamu menghadapi masalah, yakin bahwa masalah yang kamu hadapi itu nggak akan melebihi kemampuan kamu. Karena Sang Pencipta pasti memberikan cobaan kepada makhluknya sesuai dengan batas kemampuan. Itu aja. Dan itu yang aku yakini ya, dalam sekarang walaupun ngerasa berat, kok cobaan bertubi-tubi ya gitu. Tapi aku yakin aku bisa melampuinya dan pasti ada cerita indah di balik semua itu. Oke. Kita foto dulu ya. Oh iya. Yuk. Ada apa Bang? Ya, sesuatu buat Mbak Esti. Oke, aduh. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Oke, Nadir Podcast. Makasih ya. Terima kasih Makasih juga ya ada mau udah datang ke Nadir Podcast dan udah mau cerita. Ya. Makasih. Sama-sama. Semoga Abang Ken tenang. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Oke Sobat Nadir, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Semoga bisa memotivasi kalian semua. Gue Rina. Gue Moti. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga apa? Share, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. See you. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi